Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVR Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam podcast TVRI Bicara. Nah, kita akan membahas mengenai isu alih status P3K menjadi PNS yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Dan berbagai aspirasi ini terus disuarakan oleh teman-teman P3K dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, instansi pemerintah lainnya. Perdebatan mengenai kesetaraan hak, jenjang karir, pengembangan kompetensi, hingga kepastian masa depan ASN menjadi bagian penting dalam diskursus kebijakan nasional saat ini. Untuk itu kita akan membahasnya. Tema perjuangan P3K menuju ASN sudah hadir di studio narasumber yang begitu spesial hari ini. Beliau merupakan Sekjen DPP ADAPI atau Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia, Bapak atau Kak ya, lebih akrab dipanggil Kak Tarom, Kak Muhtarom MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Tarom, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ayi. Waduh, luar biasa ini sedang berjalankah perjuangannya? Masih dalam proses apa atau sudah sampai mana nih? Ya, saya kalau mendengar istilah perjuangan kok agak sedikit merinding ya. Artinya Mbak Ayi menggunakan diksi perjuangan itu, ini kan ada nuansa heroik ya. Saya kalau kami sih sebetulnya lebih menggunakan istilah menyuarakan aspirasi. Jadi lebih soft gitu ya. Oke, pertama begini Mbak Ayi, saya ingin berangkat dari realitas yang terjadi saat ini, bahwa kehadiran kita untuk katakanlah tadi menyuarakan aspirasi itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi berdasarkan kajian yang sangat panjang. Kajian baik itu kajian hukum, aspek-aspek lain yang terkait di dalamnya. Termasuk Mbak Ayi, hari ini kita juga selain ADAPI, kita ada organisasi lain, lintas profesi. Dan itu sangat intens menyuarakan aspirasi P3K. Karena ini lintas profesi, di dalamnya ada tenaga pendidik, kemudian ada tenaga kesehatan, tenaga teknis dari berbagai macam instansi baik pusat maupun daerah. Jadi kalau dibilang hari ini kita berjuang itu tentu akan panjang ceritanya, begitu Mbak ya. Karena secara regulasi kehadiran P3K ini kan sebetulnya ketika ada Undang-Undang ASN nomor 14 tahun 2015 itu pertama kali itu. 3 tahun kemudian baru muncullah Permen atau yang disebut dengan Permen Pan RB 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, kalau dilihat dari sejarah munculnya, sebetulnya P3K ini kan tidak didesain ya, tidak didesain dan disiapkan untuk profesi-profesi tertentu, atau tidak disiapkan untuk yang sekarang kita lihat. Dulu berdasarkan data yang kita punya, P3K itu disiapkan untuk tenaga yang sifatnya kontraktual dan tidak permanen. Contoh misalnya, Kementerian A butuh ahli nuklir nih, maka cari ahli nuklir. Maka basis P3K itu berbasis pengalaman, nggak bisa nol pengalaman. Nah, 5 tahun dikontrak selesai. Nah, kenapa ceritanya kemudian P3K seolah-olah dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah honorer, kan begitu Mbak? Iya, betul. Nah, itu kemudian yang menjadi persoalan sampai saat ini, begitu Mbak Ayi. Oke, sehingga muncullah mungkin keinginan para teman-teman P3K ini ingin adanya kesempatan yang sama, mungkin hak yang sama dengan para ASN, seperti itu. Ya, tepatnya katakanlah PNS lah begitu ya. PPNS. PNS, gitu. Karena ASN itu ada P3K kita dan juga PNS. Ya, karena memang dari awal didesain secara filosofis, bukan untuk jabatan yang sifatnya untuk kontraktual, maka tentu kita berkeinginan kemudian bagaimana ada semacam karir yang berkelanjutan. Karir yang jelas. Kalau persoalan kesejahteraan itu variabel nomor sekian lah ya, karena itu kan ya hak dan kesejahteraan itu mungkin bagian. Kalau misalnya karir sudah jelas, maka otomatis kesejahteraan. Kemudian hal lain yang terkait dengan hak saya kira mengikut saja.
Baik. Begitu, Pak. Nah, sejauh ini sudah sampai mana? Kalau saya dengar-dengar sudah sampai DPR ya, dan sedang menjadi rembukan ini khusus untuk teman-teman P3K ini, betul nggak? Ya, betul. Udah sampai sejauh mana ini aspirasi teman-teman P3K yang memperjuangkan ini? Baik, Mbak Ayi, setahun terakhir ini, tepatnya dari Januari sampai Juni, isu P3K ini menjadi isu yang sekarang mungkin sangat hangat, bukan hangat lagi. Kenapa? Karena bayangkan dalam 2 bulan ini Komisi 10, Komisi 2 itu melakukan rapat kerja dengan mitra kementerian yang terkait dengan status kepegawaian. Beberapa waktu yang lalu, 8 Juni yang lalu, ada RDP Komisi 2 dengan seluruh gubernur, bupati, asosiasi wali kota se-Indonesia, termasuk Menteri Dalam Negeri, khusus membicarakan soal nasib P3K. Itu di Juni. Kemudian Mei dan beberapa bulan sebelumnya. Kenapa ini kemudian diangkat dan menjadi isu yang penting untuk diselesaikan? Karena problem P3K ini sebetulnya kalau tidak diberikan perhatian khusus, maka ini nanti akan berdampak kepada pelayanan publik. Kenapa? Ketika jenjang karir yang tidak jelas, kemudian tidak diikuti oleh hal yang lain, maka konsentrasi dalam bekerja itu akan terganggu. Bagaimana misalnya seorang dosen harus riset, Tridharma itu kan mengajar, mendidik, kemudian meneliti dan mengabdi. Kalau terbayang terus di pikiran, tahun depan diperpanjang atau enggak ya? Tahun depan kita udah selesai nih kontraknya. Maka riset yang kita lakukan terputus. Sementara pemerintah berharap kita riset dari perguruan tinggi itu berdampak dan berkelanjutan. Nah, maka dalam beberapa jenis profesi memang P3K itu tidak pas untuk profesi-profesi itu, termasuk di dalamnya ada dosen. Termasuk saya menyebutnya termasuk karena di dalamnya. Nah sebenarnya teman-teman DPP Adapi ini terbentuknya apakah memang karena ingin menyuarakan ini atau sebelumnya memang sudah terbentuk seperti itu komunitas? Ini termasuk komunitas ya? Organisasi profesi. Organisasi profesi. Mungkin bisa dijelaskan apa sih dan latar belakang dari terbentuknya DPP Adapi? Saya ingin kembali ke beberapa tahun yang lalu. Tahun 2016 ada namanya Organisasi Ikatan Dosen Tetap Non PNS. Jadi sebelum kita menjadi dosen P3K itu Mbak Ayi, itu dulu status kita adalah dosen tetap non PNS. Direkrut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2013. Jadi untuk menjadi dosen itu lewat mekanisasi tes. Sama persis dengan tes P3K dan tes PNS. Ada TKB, TKD. Kemudian kita lulus. Nah, pada saat kita menjadi dosen tetap non PNS inilah karir kita mulai di jalan. Sampai akhirnya tahun 2013 ada penerimaan P3K, tepatnya adalah waktu itu alih status melalui mekanisme tes. Akhirnya seluruh dosen ikut. Nah, organisasi yang tadinya IDTN PNS RI atau Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI yang berpusat di Jakarta, kemudian bertransformasi lewat Munas pertama atau Kongres keempat IDTN PNSI di Solo. Berubahlah namanya menjadi Asosiasi Dosen Dosen ASN P3K. Isinya siapa? Semua anggota IDTN. Dari kampus negeri, baik itu yang di bawah Kementerian Dikti-Saintek sekarang maupun di bawah Kementerian Agama. Jadi 2025 kemudian kita coba untuk kembali bagaimana berharap awalnya menjadi dosen P3K itu adalah solusi dari dosen tetap non PNS awalnya. Tetapi kemudian justru masalahnya baru muncul. Kenapa? Ketika kita menjadi dosen tetap non PNS, jabatan fungsional kita itu udah lektor kepala, lektor. Pangkat kalau diinpasingkan 3D. Ketika jadi P3K, kita kembali ke nol. Dihitung 0 tahun ya. Betul, Mbak. Jadi jabatan fungsional kita itu kembali ke asisten ahli. Padahal tadi kalau lektor kepala 1 trip lagi itu profesor tuh, Mbak. Betul. Ini harus kembali ke AA dan lebih mirisnya lagi, hitung masa kerja itu 0. Kalau misalnya kita mau ke guru besar itu kan butuh waktu yang lama, Mbak. Sementara kalau kita tadi dosen tetap non PNS itu 1 strip lagi itu sudah profesor, guru besar. Nah, itulah kemudian teman-teman
Karena ini adalah problem yang sangat luar biasa besar, maka teman-teman berharap ayo kita melakukan upaya-upaya untuk menyuarakan ini ke pusat. Baik. Dan juga perlu saya tambahkan Mbak Ayi, dulu kita belum fokus ke alih status. Iya. Kita adalah penguatan status dan karir P3K. Nggak ada itu dulu istilah kita arah perjuangan kita belum ke alih PNS belum. Belum, iya. Belum. Karena waktu itu kita sudah ketemu ya dengan Menteri Pan RB Bu Rini, kemudian ketemu Prof Zudan, Pak Abbas sebagai Deputi SDMA Kemenpan RB, dan Komisi 2 dalam satu ruangan diskusi publik. Itu sudah ketemu. Oke. Dan kita bicarakan bagaimana nasib dosen terkait dengan karirnya. Nah, gitu. Selepas diskusi publik, kita juga ke Komisi 2. Komisi 2 yang membidangi soal kepegawaian. Oke. Akhirnya DPP mengumpulkan Biro Hukum. Di DPP ada Biro Hukum. Kita minta mereka untuk mengkaji apakah penguatan status ini masih relevan. Hasil kajian teman-teman DPP Hukum, bidang hukum menyatakan bahwa tidak ada satu instrumen hukum yang bisa menguatkan status karir P3K. Lalu kita tanyakan apa solusinya? Solusi mereka adalah satu hal, yaitu alih status ke PNS. Itu solusi yang paling realistis dengan kondisi yang sekarang ya Mbak ya. Karena memang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu sampai hari ini belum ada aturan turunannya. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak karena memang nggak ada aturannya. Tidak ada payung hukumnya. Tidak ada payung hukum. Gitu ya. Nah itu yang kemudian yang nggak ada jalannya kecuali semua P3K se-Indonesia. Kalau data statistik BKN kan per 1 Desember 2025 kemarin jumlahnya kan 2 juta sekian. Yang paruh waktu ada sekitar 600 sekian. Ya 2,7 juta P3K se-Indonesia. Dari hitung-hitungan kita tentu ini bukan jumlah yang kecil. Pelayanan publik itu salah satunya didukung oleh mereka-mereka ini. Betul. Baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Jadi itu kemudian teman-teman, ayolah kita serang arah kebijakan organisasi kita ubah dari penguatan karir dan status P3K ke alih status PNS. Gitu. Iya, kalau misalnya seperti itu berarti ada juga ketimpangan hak dan kesejahteraan ya antara teman-teman P3K dan PNS. Gitu. Itu juga kah yang menjadi salah satu teman-teman juga harus nih ngejar bagaimana kejelasan status nih dari teman-teman P3K. Kalau kesejahteraan dengan hak di DPP Adapi itu menjadi variabel yang nomor sekian, Mbak. Karena kesejahteraan itu kan sangat tergantung kepada mengikuti dan sangat tergantung kepada instansi. Di mana P3K itu dibina. Kalau di pemerintah daerah berarti Pemda, Pemkab. Kalau di pusat berarti kementerian. Nah, ini kan antara satu kementerian dengan Pemda, Pemkab kan berbeda-beda tuh. Katakanlah Pemda yang pendapatannya besar, yang APBD-nya besar, ya kesejahteraannya pasti akan sama dengan katakanlah misalnya PNS. Kementerian yang instansi pusat, kementerian itu juga antara PNS dengan P3K hampir tidak ada beda. Nah, itu kemudian kan sangat kasuistis ya Mbak ya. Tergantung kepada instansi dan pemerintah daerah. Itu kenapa kemudian kesejahteraan itu mengikutlah ya kalau bahasa kita, tapi bukan tujuan utama. Begitu Mbak. Baik. Nah, ini kira-kira apakah sudah ada respon positifkah dari hasil teman-teman menyuarakan ini? Kemudian apa ada angin segarkah untuk teman-teman P3K ini bisa nantinya menjadi atau diangkat menjadi PNS? Ya. Saya ingin berangkat dari pernyataan Menteri Diktisaintek Prof Brian di dalam 2 kali kesempatan publik ya. Beliau sampaikan di RDP dan Raker Komisi 10 di bulan Mei yang lalu dan di awal tahun yang lalu. Beliau sampaikan bahwa P3K itu tidak cocok untuk dosen atau dosen tidak cocok untuk skema P3K. Dan bahkan pernyataan beliau terbaru nih bulan kemarin menyatakan di RDP Komisi 2 itu ke depan kita tidak akan menerima lagi dosen P3K. Yang akan kita terima adalah dosen PNS. Pertanyaannya kemudian adalah
kemana 10.942? Dosen P3K se-Indonesia itu ada 10.942. Banyak itu juga ya banyak lumayan data BKN. Nah, dalam pernyataan beliau di RDP itu menyatakan bahwa kita akan carikan upaya-upaya yang optimal. Nah, kita menafsirkannya beda. Kita menafsirkannya bahwa upaya optimal inilah yang kemudian kita sebut dengan ada harapan untuk dialihkan ke PNS. Itu pertama, Mbak. Yang kedua, tahun yang lalu ketika teman-teman dosen PTNB itu perguruan tinggi negeri baru. Ada 35 PTNB di Indonesia yang awalnya swasta dinegrikan. Dulu kan dijanjikan pemerintah nih. Kita negrikan, nanti pegawai dan dosennya akan diangkat. Nah, dalam beberapa kali kesempatan, misalnya Kementerian Diktisaintek sudah menyatakan bahwa alih status P3K ke PNS itu sudah di Bapak Presiden. Tinggal tanda tangan. Dan disampaikan juga bahwa nanti Bapak Presiden yang akan langsung menyampaikan itu di depan publik. Nah, harapannya tentu tidak hanya dosen-dosen PTNB saja, tapi juga dosen secara umum. Dan saya kira ketika nanti dosen sudah dialihkan ke PNS, akan ikut profesi yang lain. Kenapa? Karena kami sangat yakin Bapak Presiden dalam hari ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pas terkait dengan nasib P3K. Kita menyebutnya nasib karena memang yang kita tuntut sebetulnya bukan status, Mbak, tapi karir. Ya, ketika karirnya jelas, kemudian aspek lain yang mengikutinya sama, katakanlah hak kewajiban sama dengan PNS, tentu nanti ya kita semua akan berharap satu-satunya solusi ya PNS untuk saat ini, Mbak ya. Untuk saat ini begitu, Mbak. Tapi itu sudah disuarakan ya? Sudah dan disuarakan. Kita bulan Mei yang lalu ketika di Komisi 10, alhamdulillah Komisi 10 satu suara bahwa dosen ke depan akan diarahkan pada satu manajemen ASN dan itu akan di PNS kan. Dan kabar yang kita terima juga yang tadi saya sampaikan, Mbak, Perpres alih status P3K ke PNS itu sudah di Presiden. Kenapa sampai sekarang belum ditandatangani? Mungkin Bapak Presiden punya pertimbangan. Misalnya nih ya, misalnya, nggak usah deh dosen semuanya. Misalnya, tapi secara bertahap nih. 2027 dosen dulu, 2028 misalnya guru dan tenaga kesehatan, 2029 misalnya semua tenaga teknis kementerian dulu, baru tahun berikutnya kemudian baru di pemerintah daerah. Kan kita ini, Mbak, P3K ini kan hampir 78% itu ada di daerah. 20 sekian itu pusat, termasuk kita dosen kan di bawah kementerian ya, mungkin termasuk juga lembaga-lembaga non struktural. Seperti TVRI juga TVRI pun kan sama lembaga non struktural ya. Iya, betul. Itu semua kan dari pusat. Betul. Jadi sama juga kami juga paling tidak atas aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman ADAPI ini juga mungkin akan juga merasakan imbasnya nanti ya. Apakah itu nantinya angin segar ataukah emang betul-betul berita yang positif untuk kita sebagai P3K ini akan diangkat PNS atau ya mekanisme lain yang dikeluarkan pemerintah seperti itu ya. Kira-kira apakah seharusnya ya ini menurut Kak Tarom, pemerintah bagusnya mengeluarkan mekanisme atau regulasi yang seperti apa nih untuk para P3K ini? Kalau memang tidak diangkat menjadi PNS nih misalnya. Ya kita ambil yang buruknya dulu nih. Gini, Pak, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 sampai hari ini belum ada aturan turunan. Yang sekarang digodok oleh pemerintah dan kabarnya nih sudah di Setnek, Sekretariat Negara adalah peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Manajemen ASPP tentang manajemen ASN ini adalah gabungan dua. Dulunya PP manajemen P3K, kemudian PP manajemen PNS. Terpisah tuh, Mbak. Setelah Undang-Undang 2023 tentang ASN itu disahkan, keduanya digabung. Nah, jadi PNS dengan P3K dalam satu PP yang sama. Ini menurut kami ini adalah sinyal positif bahwa antara P3K dan PNS itu akan memiliki katakanlah ya kita menyebutnya kesetaraan. Tinggal nanti P3K ranahnya apa, PNS ranahnya apa. Kita berharap ketika nanti misalnya nih ya, kita kan nggak bisa berandai-andai. Misalnya kalau alih status ke PNS mendapatkan jalan yang terjal misalnya. Kita berharap pemerintah memperkuat status dan karir kita di PP manajemen ASN yang hari ini sedang digodok. Kalau informasi dari Komisi 2 nih ya,
nanti P3K akan disamakan hak dan haknya. kewajibannya, kesejahteraannya, termasuk karir. Kalau kewajiban kayaknya sudah disamakan. Sama lah ya, itu ya betul ya. Haknya yang haknya yang ya. Ya, Oke. betul, Jadi apa ada ya kita tetap berharap ya ada angin segar ya nantinya yang regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nih ya untuk kita gitu ya, agar apa ya, katakanlah mencapai keadilan seperti Ya, itu ya. betul. Nah, kalau yang dirasakan teman-teman dari P3K sendiri, dari ADAPI sendiri, kesenjangan apa yang dirasakan antara P3K dan ASN? Ada PNS? PNS ya, ya. Apakah ada kesenjangan yang dirasakan? Iya. Kalau kesenjangan mungkin lebih kepada karir, Mbak ya. Karir ya. Okay. Gini, P3K khusus dosen itu pertama tidak bisa naik pangkat. Okay. Baik itu pangkat golongan maupun jabatan fungsional. Jadi kalau sudah A, seumur hidup akan AA. Oke. Nggak bisa naik tuh. Yang kedua nggak bisa studi S3. Nggak bisa. Kalaupun di studi S3 biaya mandiri dan selesai, ijazahnya nggak diakui. Oh gitu. Selama-lamanya meskipun dia doktor tapi tetap menggunakan ijazah S2-nya. Itu yang ketiga. Yang keempat, masa kerja kita dihitung dari nol. Nol, iya. Ketika dari nol, Mbak, kita susah payah nih mengumpulkan untuk naik jabatan fungsional ke lektor kepala. Betul. Bahkan kita sudah menyiapkan ke guru besar. Ketika kembali ke nol, iya. itu kan butuh waktu sekian tahun Agak tuh panjang, untuk situ iya, kan, betul. panjang sekali. Nah itu kenapa kemudian katakanlah ya kita boleh menyebutnya ada perbedaan antara dosen PNS dengan dosen P3K, tapi bukan dalam kerangka untuk membenturkan keduanya, bukan. Karena ketika kita diminta untuk bertridharma sama, kemudian dalam sisi yang lain itu kan gini, Mbak. Ada pengamat kebijakan publik menyebut bahwa kebijakan ini disebut dengan anomali kebijakan atau dualisme ASN. Di satu sisi kita diminta untuk berkinerja sama dengan katakanlah PNS, tapi di sisi lain kita tidak diberikan hak untuk berkarir. Karena ini yang terjadi, maka mau tidak mau kita harus berupaya dan menyuarakan. Nah itu kemudian kenapa? Ya ketimpang sekali. Kita nggak bisa naik pangkat itu Betul, sudah ini, Mbak ya, rugi di umur ya, rugi di betul. waktu dan lain sebagainya. Padahal Itu ya. kalau dari segi kredibilitas tidak kalah ya. Oh ya, tentu. Beberapa dosen P3K itu ada yang risetnya kerjasama dengan luar negeri, Mbak. Iya. Dan itu saya kira aset. Kalau misalnya hanya berpikir jangka pendek, ya banyak dari kita yang sudah keluar. Iya. Kita tidak. Kenapa kita terus memilih untuk tetap menjadi P3K? Karena ini sudah pengabdian. Nggak ada kata lain, pengabdian. Kalau nggak mikir pengabdian, udah keluar kita. Pengabdian seumur hidup dong. Nah itu dia. Iya. Baik, Kak Tarom, dari sisi manajemen ASN ini ya, apa sih sebenarnya keuntungannya jika pemerintah memberikan jalur ahli status ini bagi P3K tertentu, misalnya hanya dosen seperti itu. Kemudian bagaimana nasib-nasib P3K yang lainnya? Oh ya. Pertama, dalam manajemen ASN ada yang namanya perencanaan kebutuhan misalnya ya. Kemudian pengumuman, seleksi, tes, penetapan, kan panjang tuh ceritanya. Betul. Tapi kalau dipotong langsung ngangkat saja dari P3K, ini semua terlewati. Pertama, yang kedua, negara akan diuntungkan ketika mengangkat PNS dari P3K karena mereka ini kan sudah punya pengalaman. Portofolio pengalamannya udah menumpuk, udah banyak. Betul. Tidak lagi mengajari. Kalau mohon maaf dengan tidak merendahkan hal yang lain. Kalau misalnya baru masuk, kemudian kan butuh training dulu. Sementara kalau dosen atau mungkin juga pegawai P3K, mereka sudah berpengalaman. Iya. Portofolio pengalaman tadi yang saya sebutkan sudah banyak, jadi tinggal penguatan saja. Negara pasti diuntungkan. Iya. Karena mendapatkan sumber daya manusia yang sudah terlatih. Oke, betul. Gitu ya. Yang sudah terlatih, yang sudah punya pengalaman, tentu karena pengalamannya sudah banyak, ini kan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas entah lembaga pendidikan, kualitas instansi dan lain sebagainya. Semuanya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya. Kemudian bagaimana dengan P3K yang lain? Misalnya nih, ketika nanti dosen ternyata akan alih status. Saya kira pemerintah punya target jangka panjang. Kita berharap dengan Bapak Presiden, pemerintahan yang saat ini, karena ini adalah
menyuarakan dalam jangka panjang, Betul. tentu kita tidak bisa langsung tuh 2 juta, 2,6 juta itu dalam waktu yang sama diangkat, enggak. Jadi bertahap ya. Ya, Presiden SBY dulu kan mengangkat PNS kan bertahap. Iya. Tidak langsung sekian juta itu enggak. Iya. Nah, waktu itu ketika zaman Pak SBY kan diangkat moratorium hampir 8 tahun tuh. Ketika moratorium penerimaan CPNS tidak dibuka, kan ada waktu 8 tahun kita nggak ikut tes dulunya kan. Termasuk saya juga berapa tahun lebih itu nggak ikut, terakhir 2018 ikut tes CPNS karena sebelumnya moratorium. Nah, saya kira pemerintah pasti akan berpikir untuk kepentingan bangsa karena P3K adalah ujung tombak pelayanan publik. Betul. Sehingga mau tidak mau ya setidaknya karir dan lain sebagainya harus diperjelas. Harus diperjelas dan Betul. disamakan ya haknya Disamakan ya. lah. Betul. Jadi ini harus menjadi PR besar juga ya, evaluasi bagi pemerintah untuk semua teman-teman P3K juga. Ya, betul. Baik, wow luar biasa. Kak Tarom, terima kasih waktunya. Ini nggak terasa ya, ternyata Iya. udah hampir 30 menit ini kita ngobrol. Harapan nih untuk semua teman-teman P3K yang harapan untuk pemerintah kepada kebijakannya terhadap teman-teman P3K. Oke, pertama tentu kita berharap seluruh organisasi yang tergabung di organisasi P3K lintas profesi yang tadi saya sebutkan hampir semua profesi termasuk ADAPI, tentu berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang memang berkeadilan. Kenapa kita sebut berkeadilan? Karena hari ini apa yang dirasakan oleh teman-teman P3K itu masih belum sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu ketika kita melaksanakan pengabdian tidak berpikir kapan akan berakhirnya kontrak. Jadi kan mengganggu ya. Meskipun secara ini kita tidak akan terganggu, tapi pastilah itu akan ada hal lain. Kemudian yang kedua, kita juga berharap teman-teman P3K se-Indonesia yang jumlahnya hampir 2,6 juta itu tetap bekerja profesional. Karena sudah pilihan kita sudah disumpah kemarin. Betul. Karena kita sudah disumpah, maka kita harus bekerja profesional, bahwa kemudian nanti pemerintah menyiapkan skema A, skema B, skema C, kita tunggu saja. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan ya aspirasi ini betul-betul didengar dan memberikan keputusan yang terbaik untuk kita semua ya. Amin. Teman-teman P3K khususnya di Indonesia, terkhusus di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih Kak Tarom untuk kesempatannya hadir di studio podcast TVRI Bicara. Akhirnya pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama Kak Tarom, Kak Muhtarom MPDI selaku Ketua Asosiasi Sekjen DPP ADAPI Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia. Semoga ini memberikan manfaat dan juga memberikan informasi bagi kita semua yang positif tentunya ya Kak Tarom, dan khususnya untuk teman-teman P3K di seluruh Indonesia dan di Sumatera Selatan. Akhirnya saya Rekasari mewakili kerabat kerja undur diri, sampai jumpa.